Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Surais. Saya dari Prodi PAI semester 4 kelas A. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang materi ICT, di mana membahas mengkategorikan konsep media pembelajaran. Nah, maka dari itu simak baik-baik ya. Oke, bisa kita lihat di sini materinya. Konsep media pembelajarannya. Kita harus tahu dulu dari 3 kata utama, yaitu konsep, media, dan pembelajarannya. Nah, di sini konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Kemudian ada media. Nah, media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 yaitu alat atau sarana komunikasi. Misalnya seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Kemudian ada pembelajaran. Nah, pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 adalah proses, cara, proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Nah, dari ketiga kata yang saya sebutkan, konsep media pembelajaran. Kemudian di sini ada pengertian media menurut para ahli. Kita bahas-bahas satu dulu ya, dari pengertian media menurut para ahli. Di sini menurut Scrum mengungkapkan bahwa media adalah sebuah teknologi pembawa pesan atau informasi yang sifatnya instruksional serta bisa dilihat, dibaca, didengar, dan dimanipulasi. Kemudian di sini menurut Leslie J. Briggs, media adalah alat yang bentuknya berupa wujud fisik yang biasanya digunakan pada saat menyampaikan isi materi. Leslie J. Briggs juga mengatakan kalau alat yang dimaksud seperti tape recorder, video recorder, gambar, kamera, televisi, grafik, dan komputer. Nah, ada lagi di sini pengertian Ahmad Rohani mengatakan bahwa media adalah suatu hal yang bisa diterima oleh alat indera manusia serta berfungsi sebagai perantara, alat atau sarana dalam melakukan kegiatan berkomunikasi atau digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian media, kita sambungkan dan kaitkan dengan pembelajaran. Jadi, pengertian media pembelajaran itu secara umum ialah proses dalam belajar mengajar, atau juga media pembelajaran sering menggunakan prinsip kerucut pengalaman yang membutuhkan media seperti buku, teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru, dan juga audiovisual. Nah, di sini ada perkembangan konsepsi media pembelajaran. Kita bisa baca pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan suatu sumber untuk memperoleh pelajaran.
Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius, yang tercatat sebagai orang pertama dalam menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Nah, kemudian buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus, atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dengar. Nah, kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lainnya. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberi pengalaman yang konkret, yang jelas, memotivasi, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Nah, sekitar pertengahan abad 20, pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka, lahirlah peralatan audiovisual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Nah, dari sini media pembelajaran ada jenis-jenisnya. Di sini ada 5 jenis dasar dari media pembelajaran menurut Heinitz dan Molenda. Yang pertama itu teks ya. Teks di sini merupakan elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi yang memiliki berbagai jenis dan juga bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarik dalam penyampaian informasi. Kemudian ada media audio. Nah, media audio ini membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan, membantu meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu persembahan. Jenis audio ini termasuk suara latar atau rekaman suara dan lainnya. Jadi media audio itu berbentuk suara gitu. Dan bisa menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat ya, tentunya informasi yang bermanfaat. Kemudian ada media visual. Nah, media visual ini memberikan rangsangan visual seperti gambar, kemudian sketsa, kemudian diagram, grafik kartu, poster, dan yang lainnya. Kemudian dalam jenis media pembelajaran ada yang keempat, yaitu media proyeksi gerak. Nah, media proyeksi gerak ini termasuk dalam film gerak atau program TV dan yang lainnya. Jadi media proyeksi gerak itu contohnya seperti video, kemudian diiringi dengan audio gitu, video dan audio, gerakan dan suara gitu dalam televisi, kemudian HP, smartphone, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu benda-benda tiruan atau miniatur. Nah, benda seperti benda 3 dimensi yang bisa disentuh juga dapat diraba oleh siswa. Media ini dibuat guna mengatasi keterbatasan, baik objek maupun situasi, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Nah, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama nih, 1. Menangkap suatu objek
atau peristiwa-peristiwa yang penting. Nah, peristiwa-peristiwa penting atau objek dapat direkam, ditangkap dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio, yang kemudian peristiwa tersebut disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan. Itu fungsi dan manfaat media pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Nah, dalam melalui media pembelajaran, guru atau kita mahasiswa yang bakal menjadi seorang guru, calon guru, dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak, konkret, sehingga mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme. Misalkan, untuk menyampaikan bahan pelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia dapat disajikan melalui sebuah film. Nah, misalkan kita agak kesulitan nih dalam memberikan materi gitu. Kita bisa memanfaatkan media pembelajaran sebagai memberikan materi pelajaran terhadap siswa. Kemudian menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Nah, penggunaan media dapat menambah motivasi belajar dan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang dapat lebih meningkat. Sebagai contoh, sebelum menjelaskan materi pelajaran tentang polusi, untuk dapat menarik perhatian siswa terhadap topik tersebut, maka guru dapat terlebih dahulu memberikan materi tentang film, berupa film gitu, tentang banjir, tentang kotoran limbah industri, dan lain sebagainya. Nah, maka materi polusi dapat tersampaikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, media pembelajaran memiliki nilai praktis. Media pembelajaran memiliki nilai praktis sebagaimana yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Hal ini terutama untuk menyajikan bahan belajar yang sulit dipahami secara langsung oleh peserta. Nah, kita lanjut kepada klasifikasi media pembelajaran. Menurut Rudy Birch, tahun 1977, mengklasifikasikan ciri utama media pembelajaran mempunyai 3 unsur. Yang pertama itu suara, visual, dan gerak. Nah, kemudian pada 3 unsur tersebut dibedakan lagi menjadi 3 bentuk, yaitu visual, garis, dan simbol. Nah, di samping itu juga membedakan media siar dan media rekam dapat diklasifikasi menjadi 8 bagian media. Yang pertama, ada media audio-visual gerak. Yang kedua, ada media audio-visual diam. Yang ketiga, ada media audio semi gerak. Yang keempat, media visual gerak. Yang kelima, media visual diam. Yang keenam, media visual semi gerak. Yang ketujuh, media audio. Dan yang kedelapan, media cetak. Itulah klasifikasi media pembelajaran berdasarkan Rudy Birch. Nah, selanjutnya karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran ini ada beberapa ya. Yang pertama ini media grafis. Nah, media grafis termasuk media visual berfungsi untuk menyampaikan sumber informasi kepada penerima pesan, di mana pesan dituangkan dalam sebuah komunikasi visual. Nah, menurut Arif S. Sadiman tahun 1986, simbol-simbol tersebut harus dipahami benar. Artinya, agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Kemudian, karakteristik media pembelajaran ada media visual 2 dimensi. Nah, media visual 2 dimensi ini merupakan media yang bersifat elektronik, yang diproyeksi dan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak.
Kemudian ada media audio. Nah, media audio ini berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan dituangkan dalam lambang-lambang auditif atau baik verbal gitu. Penyampaiannya secara bahasa lisan melalui suara gitu, ataupun non verbal gitu. Misalnya suara-suara yang lainnya. Kemudian ada media audio visual gerak. Nah, media audio visual gerak ini berupa film bersuara. Jadi sebuah video yang mempunyai karakteristik seperti audio dan gerakan-gerakan lainnya dalam sebuah video itu. Nah, kita lanjut yaitu proses media pembelajaran. Nah, adapun menurut Arif S. Sadiman dan kawan-kawan dalam bukunya menjelaskan pengertian pengembangan pemanfaatan kegunaan media dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Nah, terutama yaitu untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Maksudnya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan saja. Dengan media pembelajaran, penyajian informasi atau penyampaian informasi akan lebih variatif gitu, lebih variatif. Sehingga tidak hanya bentuk kata-kata tertulis atau lisan saja gitu. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya seperti materi Al-Quran, hadis dapat menggunakan kaset atau tape. Kemudian menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi. Dapat diatasi sikap pasif anak didik agar menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, dan memungkinkan anak didik menjadi belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pemilihan media pembelajaran. Di sini ada model pemilihan media. Menurut Anderson, tahun 1976 mengemukakan adanya dua pemilihan media pembelajaran. Ada dua proses pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama model pemilihan tertutup, kemudian model pemilihan terbuka. Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas. Maksudnya dari seperti dinas pendidikan. Sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Kemudian perlunya pemilihan media. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Nah, ini ada contoh-contoh media pembelajaran yang dimana yang pertama ada media cetak, itu misalnya seperti foto, kemudian poster, dan lain-lain. Kemudian ada media audio seperti tape atau recorder gitu, bisa kita dengar dengan suara. Kemudian ada juga media video. Media video ini visualisasi gerakan-gerakan gitu dalam sebuah gambar gitu. Kemudian ada diiringi dengan suara video. Kemudian ada media teknologi informasi, misalnya di HP kita mendapatkan sebuah informasi dan segala sesuatunya dari HP. Kemudian ada media internet. Nah, media internet ini lebih luas cakupannya. Kita bisa mencari segala sesuatu di media internet ini seperti Google, Yahoo, YouTube,
kemudian Bing Search, dan lain-lain. Nah, di sini ada media pembelajaran interaktif, misalnya seperti game atau yang lainnya, gitu, media pembelajaran interaktif. Kemudian ada media peraga, contohnya itu seperti bola dunia atau globe. Nah, itu alat untuk menyampaikan informasi. Gitu. Kemudian ada media tatap muka, di mana ada seorang guru menjelaskan kepada siswanya, menyampaikan sebuah informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, sekian dari pembahasan saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.